Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 220111465, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Senjai. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pertanian dosen pengampu Ibu Fitria Ramadana, SSI MPD. Konsep dan definisi ilmu ekonomi pertanian. Ilmu ekonomi pertanian termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungan-hubungan antar manusia. Ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Dengan kata lain, ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya manusia, baik yang langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi hasil-hasil pertanian. Kegiatan produksi atau mikro, peran input dan output, macam ketersediaannya dan efisiensi kesenjangan antara produktivitas seharusnya dengan produktivitas yang dihasilkan. Secara mikro, kita melihat dari sisi kegiatan produksi, kegiatan usaha tani atau budidaya, sedangkan secara makro itu dilihat dari aspek secara keseluruhan atau lebih luas. Misalnya adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi dari petani itu sendiri atau peraturan-peraturan pemerintah. Misalnya peraturan prestasi bagaimana menggenjot prestasi sehingga petani bisa diberdayakan. Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam membangun lembaga-lembaga pemerintah yang mendukung dalam usaha tani dari petani itu sendiri. Jadi, secara makro atau secara eksternal itu juga bisa mempengaruhi dari usaha petani itu sendiri. Misalnya kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang lingkup yang agak sempit sehingga banyak membahas dari aspek mikronya. Dalam mempelajari aspek ini, peranan input dan output ini menjadi perhatian utama. Peran input bukan saja dilihat dari macam ketersediaannya yang tepat, tetapi juga dilihat dari segi efisiensi penggunaannya. Maka hal-hal inilah yang menimbulkan kesenjangan antara produktivitas yang dihasilkan. Misalnya teknologi yang tidak dapat ditindakan di perbedaan lingkungan. Misalnya teknologi yang dihasilkan oleh para ahli yang bisa digunakan di luar negeri itu belum tentu bisa digunakan di Indonesia atau di daerah pertanian yang kebanyakan berbukit dibandingkan dengan luar negeri yang secara demokratis itu lahannya lebih rata dibandingkan di Indonesia. Begitu juga dengan perbedaan lingkungan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu tentunya berbeda, sehingga hal ini yang menyebabkan perbedaan hasil antara satu daerah dengan daerah yang lain. Baik itu perbedaan iklim maupun dari segi lahannya itu berbeda. Hal-hal inilah kesenjangan produktivitas yang tidak dapat diatasi petani. Ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya yang antara lain kendala biologi, misalnya varietas atau perbedaan varietas, adanya tanaman pengganggu, serangan hama dan penyakit, masalah tanah, kesuburannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kendala sosial ekonomi. Kendala sosial ekonomi ini berkaitan dengan biaya, adanya penerima kredit, harga produksi, kebiasaan dan sikap dari petani, kurangnya pengetahuan, tingkat pendidikan, adanya faktor ketidakpastian, adanya risiko dalam usaha bertani. Jadi di pertanian itu sendiri kita tidak hanya menghadapi masalah-masalah biologis saja. Secara mikro bukan hanya berkaitan masalah-masalah adanya tanaman pengganggu, adanya serangan hama dan lain-lain. Tetapi ternyata kebanyakan petani itu menghadapi masalah-masalah dalam hal kendala sosial ekonomi. Definisi ekonomi pertanian.
Ekonomi pertanian adalah suatu cabang ilmu ekonomi terapan yang mempelajari beberapa hal tentang bagaimana produsen, konsumen, dan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang langka ini dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk pertanian, terutama pangan dan sandang. Nah, ini dia kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani untuk menjalankan produktivitasnya. Yang pertama, kendala biologi, misalnya varietas, gulma, hama dan penyakit, kesuburan tanah, dan kendala sosial ekonominya seperti biaya dan penerimaan, kredit, kebiasaan dan sikap dari petani, pengetahuan yang dimiliki oleh petani, kelembagaan, ketidakpastian, dan resiko-resiko atau masalah-masalah yang dihadapi oleh petani pada saat melaksanakan produktivitasnya. Selanjutnya, kebijakan perangsang berproduksi. Yang pertama, produktivitas. Kebijakan ini untuk merangsang petani agar bisa memproduksi sehingga hal ini diharapkan mampu meningkatkan produksi petani. Yang kedua, kebijakan harga dan non-harga. Kebijakan harga dan non-harga. Dalam masalah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan, baik kebijakan harga maupun non-harga. Kebijakan harga misalnya pemerintah menetapkan harga dasar, yaitu merangsang petani dalam melakukan usahanya, sehingga petani termotivasi untuk berproduksi, karena harga yang dihasilkan adalah dengan harga yang dibutuhkan. Sedangkan kebijakan non-harga, misalnya pemerintah membangun lembaga koperasi di desa dekat dengan lokasi petani atau dekat sentral produksi pertanian, sehingga hal ini akan mempermudah petani dalam mengakses sarana produksi dan mudah memasarkan hasil pertaniannya. Yang ketiga, penetapan harga. Yang keempat, mendapatkan sarana produksi dan mudah memasarkannya. Yang kelima, masalah efisiensi. Masalah efisiensi ini ada 3. Yang pertama, secara teknis. Yang kedua, efisiensi harga. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir, masalah pemasaran. Usaha tani harus dijalankan secara efisien. Yang pertama, efisiensi teknis. Secara teknis, bagaimana mengalokasikan faktor-faktor produksi agar produksi yang tinggi dapat tercapai. Yang kedua, efisiensi harga. Efisiensi harga ini berkaitan apabila petani mendapatkan keuntungan besar, di mana hal ini dapat dicapai ketika petani bisa membeli faktor-faktor produksi dengan harga yang rendah dan menjual hasil produksi dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, yang terakhir, efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi ini gabungan antara efisiensi teknis dan efisiensi harga. Masalah pemasaran. Aspek pemasaran dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Perubahan permintaan itu dipengaruhi tingkat pendapatan konsumen, tingkat harga, dan selera. Sedangkan penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi konsumen. Selain itu, keseimbangan permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh bentuk pasar dan faktor eksternal. Perubahan keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menentukan perubahan harga, pengaruh harga komoditi, substitusi, dan komplemen yang penting sekali. Baik, itulah tadi paparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.